Setelah bertahun-tahun mengaji, menghafal, dan belajar di bawah bimbingan para kiai, apa yang dilakukan seorang santri ketika masa belajarnya usai? Sebagian pulang, tapi sebagian lain memilih tinggal. Mereka menyebutnya pengabdian. Bukan lagi duduk di kelas, bukan lagi sekadar menghafal kitab. Kini mereka turun ke tanah, memegang bambu, menarik tali, dan menanam harapan di ladang pondok. Hari ini kita akan melihat dari dekat bagaimana ilmu yang dulu dipelajari di atas sajadah kini dipraktikkan di atas tanah dan bambu. Banyak pesantren, pengabdian adalah tahap yang tidak tertulis di kurikulum manapun. Santri yang sudah khatam, yang sudah dianggap matang ilmunya, tidak langsung pulang ke rumah. Mereka tinggal beberapa waktu lagi untuk mengabdi, membantu pondok, membimbing santri yang lebih muda, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini jarang terlihat oleh mata orang luar. Salah satunya adalah bertani. Bukan sekadar bertani untuk mengisi waktu, tapi bertani sebagai bagian dari mendidik jiwa. Sebab di pesantren, tanah yang digarap dengan ikhlas dipercaya akan menumbuhkan keberkahan yang sama besarnya dengan ilmu yang dihafalkan. Pagi ini, beberapa santri pengabdian berkumpul di sudut ladang pondok. Dibimbing oleh santri senior yang lebih dulu menguasai teknik ini, mereka mulai belajar. Bukan membaca kitab, tapi belajar memotong bambu, membelah, membentang tali, lalu merangkainya menjadi anjang-anjang untuk rambatan tanaman pare dan gambas. Anjang-anjang ini bukan hiasan. Ini adalah rumah tumbuh bagi tanaman rambat. Rangkanya dibentuk menyilang, membentuk lorong-lorong panjang menyerupai gawangan. Di atasnya, tali dipasang membentang dari satu ujung ke ujung lain menjadi jalan bagi tanaman untuk tumbuh merambat. Di balik kesederhanaan pekerjaan ini, ada nilai yang lebih dalam sedang diturunkan. Bukan hanya soal cara membuat anjang-anjang, tapi soal kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab menjaga sesuatu yang hidup agar tumbuh dengan baik dan sehat. Lalu, mengapa harus pare dan gambas? Keduanya dipilih bukan tanpa alasan. Pare, meski rasanya pahit, dikenal luas sebagai tanaman yang menyimpan banyak manfaat. Ia dipercaya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, kaya akan antioksidan, dan sejak dulu dipakai dalam berbagai ramuan tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh. Rasa pahitnya justru menjadi tanda bahwa sesuatu yang terasa berat di awal bisa membawa kebaikan yang besar di kemudian hari. Sebuah pelajaran yang tidak jauh berbeda dengan makna pengabdian itu sendiri. Gambas, atau yang juga dikenal dengan oyong, punya karakter yang lebih lembut. Teksturnya menyegarkan, cocok diolah menjadi sayur berkuah di tengah cuaca panas. Kandungan airnya tinggi, membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan seratnya baik untuk pencernaan. Bahkan, setelah tua, batang gambas bisa dikeringkan dan diolah menjadi spons alami, sesuatu yang ramah lingkungan dan jauh dari sampah plastik.
Ketika musim panen tiba, hasil dari ladang ini bukan hanya menjadi lauk di dapur pondok. Ia menjadi bagian dari kemandirian. Pesantren yang mampu menanam kebutuhannya sendiri tidak sepenuhnya bergantung pada pasar. Ada rasa syukur yang berbeda saat menyantap sayur yang ditanam dan dirawat dengan tangan sendiri, dibandingkan sayur yang hanya dibeli. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang belajar tanpa kelas. Santri pengabdian belajar memimpin, santri yang lebih muda belajar menghormati dan meniru. Ilmu bertani, ilmu bekerja sama, dan ilmu bersabar menunggu hasil, semuanya tumbuh bersamaan dengan tanaman pare dan gambas. Anjang-anjang bambu ini mungkin terlihat sederhana. Hanya batang bambu dan tali yang membentang di antara ladang. Tapi di baliknya ada nilai pengabdian yang dijaga turun-temurun. Ada tangan-tangan santri yang dulu memegang kitab, kini memegang bambu dengan semangat yang sama. Dan ketika suatu hari nanti pare dan gambas ini tumbuh subur, merambat tinggi menutupi anjang-anjang yang telah dibangun, mungkin itulah gambaran paling sederhana dari apa yang disebut keberkahan. Sesuatu yang ditanam dengan ikhlas, dirawat dengan sabar, dan pada akhirnya tumbuh untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa di kegiatan pondok selanjutnya.